Saudara, selamat pagi. Anda menyaksikan Rumah Pemilu bersama saya Bicuko Frisdo. Sebentar lagi kita akan merayakan Pesta Demokrasi pada tahun 2024. Ada sejumlah kategori yang harus kita pilih dari presiden hingga calon legislatif. Pemilih menjadi instrumen yang penting untuk bisa menentukan arah kebijakan negara kita hingga 5 tahun ke depan. Lantas bagaimana caranya untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam pemilu tahun 2024 ini? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar politik dari Universitas Riau, ada Dr. Aura Dian Marta. Selamat pagi Pak Aura. Selamat pagi Mbak Ciko. Pak Aura, sekarang sudah mulai masuk tahap kampanye, riuh-riuhnya sudah mulai terasa, geliat-geliat ya. Apa yang Anda baca, warna apa yang berbeda pemilu 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, terima kasih Mbak Ciko. Jadi kalau kita lihat dari fenomena politik 2024, pemilihan presiden, pemilihan legislatif yang akan dilaksanakan Februari dan nanti pilkada 2024 November, ini merupakan suatu momentum politik yang luar biasa yang bisa dijadikan sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat, ya. Bagaimana di sini berbagai gagasan, ide, pemikiran yang akan disampaikan oleh para kandidat pada calon pemilih. Kita juga akan memilih ya dengan berbagai latar belakang semacam gagasan mereka untuk pelaksanaan pemilihan ini, sehingga ini kalau saya lihat dari sisi perbedaannya dari kontestan ini cukup beragam dengan 17 partai politik, tambah lagi ada 6 partai politik lokal di Aceh. Kalau saya lihat ini memang sebagai bentuk pesta demokrasi yang memberikan alur ya demokrasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau kita lihat dari perbedaan-perbedaannya ya, saya lihat ini dari warnanya juga cukup berbeda, kontestannya, kemudian dari gagasan, pemikiran dan teknik atau instrumen yang digunakan oleh para kandidat ini juga cukup beragam. Apalagi dengan peningkatan media sosial ya, yang sekarang ini menjadi konsentrasi dari para kandidat. Ada wajah lama kita lihat kalau dalam konteks calon presiden dan wakil presiden, ada juga wajah baru dengan segala drama yang terjadi. Tadi Pak Aura juga menyebutkan media sosial menjadi suatu medium yang menjadi konsentrasi bagi kandidat dan begitu banyak informasi disebarkan di media sosial. Tapi sebagai seorang pemilih yang cerdas, masyarakat Indonesia, bagaimana kita bisa menyaring informasi yang memang tepat atau informasi yang sebenarnya menyesatkan, Pak? Benar Mbak Ciko, jadi pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang juga melahirkan pemilih yang cerdas. Nah, dalam hal ini tentu pemilih harus memilah dan memilih sumber daripada informasi yang mereka peroleh. Nah, dilihat dari sumber apakah ini valid ya, kemudian dari segi keberimbangan daripada berita juga harus menjadi bahan pertimbangan. Headline yang provokatif ya juga menjadi bahan juga bagi pemilih juga untuk bisa membandingkan dengan artikel-artikel ataupun pemberitaan-pemberitaan di luar sana. Saya pikir memang di dalam proses demokrasi kita perlu ada pendewasaan politik bagi masyarakat, perlu adanya edukasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga pemilih itu bisa cerdas dan nanti akhir melahirkan pemilu yang berkualitas. Dan saya rasa juga ini menjadi tanggung jawab tidak hanya satu dua pihak, tapi harus dilakukan secara holistik di elemen masyarakat kita. Pemilih pemula jadi kelompok yang dominan. Ada Gen Z, Gen Y ataupun milenial mendominasi dari struktur pemilih ya Pak ya, pemilih pada tahun 2024. Mungkin kita bisa membahas Pak, apa kriteria sebenarnya yang harus menjadi bahan pertimbangan utama untuk memilih kandidat yang tepat? Memang 2024 ini sebagai bonus demografi juga bagi kita. Pemilih kita terbagi konsentrasi dominannya pemilih muda dan pemilih pemula. 65% sampai 70% ya, dalam hal ini pemilih muda dan pemilih milenial kita. Sebutkan Gen Z itu. Nah, dalam hal ini tentu ada beberapa kriteria ataupun karakteristik yang dijadikan bahan pertimbangan bagi pemilih untuk memilih. Yang pertama, bagi pemilih cerdas itu juga harus melihat track record. Nah, track record daripada kandidat atau kontestan yang ikut dalam pemilihan umum legislatif maupun pilpres. Yang kedua adalah lihat ke depan, selain daripada pasnya, masa lalunya, kita lihat bagaimana di gagasan, visi misi daripada calon presiden, wakil presiden maupun anggota legislatif itu.
Nah, dalam hal ini tentu akan disesuaikan dengan konsentrasi ataupun sektor-sektor yang memang menjadi pertimbangan khusus. Contohnya adalah di sektor pendidikan, kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar daripada masyarakat. Nah, selanjutnya adalah faktor bagaimana pemilih cerdas. Itulah pemilih yang terhindar ataupun tidak terpancing dengan berita hoax. Nah, saat ini berita hoax itu menjadi momok ya bagi masyarakat Indonesia dalam era post-truth ini. Dan yang terakhir terkait money politik ini, Mbak Ciko ya. Money politik ini menjadi semacam kejadian luar biasa ya. Dan ini kalau dari sisi pembuktian memang agak sulit dibuktikan, tapi terjadi ya di dalam pelaksanaan pemilihan presiden, bahkan di tingkat paling kecil pun terjadi money politik. Nah, ini yang menjadi kriteria yang harus dilakukan supaya masyarakat kita menjadi pemilih yang cerdas. Ada track record, gagasan, dan juga preferensi mereka, money politik atau tidak, begitu ya Pak ya? Itu yang harus dipertimbangkan. Lantas Pak, tadi mungkin kita berkaca pada geliat capres dan cawapres yang mungkin punya tim komunikasi, tim pemasaran politik yang handal untuk bisa menjurus ke kelompok pemilih pemula dan pemilih muda. Kalau Anda melihat kontestasi politik daerah, khususnya calon legislatif dari tingkat kota, Pekanbaru, Provinsi Riau, itu bagaimana? Apakah mereka sudah punya kesadaran untuk menjangkau segmen tersebut? Saya pikir baru sekedar sosialisasi pengenalan daripada personal ya, belum kepada perang pemikiran ataupun ide gagasan yang disampaikan oleh para kontestan tersebut. Nah, mestinya adalah yang dibangun itu adalah ide gagasan untuk membangun daerah, apakah kabupaten ataupun provinsi kota yang ada di Provinsi Riau ini. Ini yang harusnya dikembangkan, yang didiskusikan, forum-forum yang sifatnya adalah apakah itu diskusi lebih kecil ataupun kampanye yang sifatnya dialogis, itu yang mungkin bisa dikembangkan di dalam proses politik demokrasi yang ada di daerah ini. Nah, kalau saya lihat di sini sekedar hanya menebarkan baliho, spanduk yang memperkenalkan diri, tapi apa ide gagasannya? Nah, dilihat daripada karakteristik wilayah masalah apa yang dialami oleh daerah tersebut. Nah, ini yang harus disasar oleh kandidat yang berlaga di dalam kontestasi pemilu itu. Analisa Anda seperti apa Pak? Fenomena tersebut apa yang menjadi penyebabnya? Ya, kalau saya lihat ya ini hanya sekedar menjalankan proses demokratisasi secara prosedural. Ya, belum secara substantif mengakar bagaimana pesta demokrasi ini melahirkan pemimpin yang berkualitas. Yang didasarkan atas atau tadi ya gagasan pemikiran untuk membangun daerah. Nah, ini sekedar hanya pilihlah saya ya dengan alasan yang belum tentu, mereka bisa menyelesaikan persoalan-persoalan negara ini, daerah gitu di dapil itu. Nah, ini yang masih sekedar sosialisasi saja. Ya, belum ada dialogis yang dibangun atau diskursus yang dibangun antara kontestan dengan calon pemilihnya supaya ini bisa berkembang lebih baik lagi. Nah, yang menghasilkan solusi-solusi terhadap permasalahan yang ada di daerah tersebut atau di dapil mereka. Untuk mencapai adanya perang gagasan antar kandidat kita caleg dan juga kepala daerah ataupun kepala negara, ini kan berarti perlu literasi politik. Tuh. Dari partai politik, dari individunya, dari semua elemen. Lantas kemudian bagaimana cara kita bisa meningkatkan literasi politik di daerah Riau khususnya Pak? Ya, ini literasi politik menjadi PR ya bagi tidak hanya bagi partai politik, tentunya mereka juga mempunyai porsi yang lebih daripada yang lain. Pemerintah daerah, kemudian ditambah lagi dari akademisi dan media itu sangat berperan di dalam melakukan literasi politik. Nah, tinggal bagaimana pembelajaran politik yang dilakukan oleh masyarakat atau pemilih, calon pemilih di dalam pemilihan umum juga harus ditingkatkan animonya. Ya, bagaimana caranya? Tentu dengan sesuai kontribusi atau perannya masing-masing. Seperti contoh misalnya untuk meningkatkan partisipasi literasi politiknya adalah bagaimana KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum ini itu memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat. Partai politik juga begitu, tidak hanya memobilisasi daripada masyarakat calon pemilih itu ke TPS. Ya, tapi bagaimana menyampaikan bahwa pemilu itu baik secara demokratis, bagaimana kriteria memilih, ya bagaimana platform daripada partai politiknya, apa visi misinya untuk ke depan. Nah, ini yang perlu dijelaskan kepada pemilih sebagai bentuk tanggung jawab ya daripada masing-masing itu, termasuk media, pers ya yang melakukan literasi politik ataupun kemampuan dalam hal edukasi kepada masyarakat dengan berita-beritanya yang memberikan kesempatan yang berimbang kepada berbagai pihak
independensinya, sehingga itu menjadi jembatan bagi demokrasi itu supaya lebih baik. Tadi ada kata kunci soal platform, Pak. Sebenarnya sudah ada tidak, Pak, platform yang bisa masyarakat akses untuk bisa mengenali masing-masing kandidat, khususnya calon legislatif, hingga melakukan komparasi? Ya, nah kalau kata dengan platform, sebenarnya untuk mengakomodir itu, KPU punya sistem politik, sistem informasinya, SIPOL, sebagai juga bentuk bagaimana verifikasi partai politik. Cuman bagaimana akses daripada ini yang perlu terus dikembangkan ya, kalau saya lihat sistem informasi partai politik ini. Nah, platform partai, anggota kepartaian di setiap daerah itu sudah ada lengkap datanya. Tinggal bagaimana ini dilakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat ada aware-nya terhadap persoalan politik. Nah, platform ini juga bisa dilakukan oleh pemerintah melalui Kesbangpol, tentunya sebagai bentuk kontribusi mereka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, ini yang akan diberikan kepada calon pemilih kita, platform partai politik dengan ideologi-ideologi yang mereka tekankan ya, yang jadi pembeda antara satu partai politik dengan partai politik yang lain. Ini menarik, Pak. Mas, tadi di awal sudah kita bahas juga kalau ini sudah masuk ke tahap kampanye, banyak kegiatan-kegiatan, banyak pemberitaan-pemberitaan di media sosial. Tapi sebagai pemilihan cerdas, Pak, bagaimana kita bisa membedakan antara informasi yang manipulatif dengan retorika yang memang produktif? Ya, itu pentingnya bagaimana literasi politik itu diberikan kepada masyarakat, pembelajaran yang khususnya diberikan kepada masyarakat. Dilihat dari konten ya, konten daripada informasi yang diberikan. Contoh misalnya kejadian pada saat Pilpres di Amerika dulu, ya bagaimana apa yang dilakukan oleh Donald Trump, ya informasi kepada salah satu media bahwa tidak perlu memilih karena Demokrat sudah menang, ternyata itu memberikan impact ya kepadanya sehingga menang. Nah, ini kan untuk manipulatif. Nah, sehingga diperlukan literasi politik yang baik kepada masyarakat dengan memilah dan memilih sumber yang valid ya, kemudian ada komparasi data ataupun berita yang dia peroleh. Nah, inilah tanggung jawab daripada insan pers atau media di dalam memberikan informasi yang berimbang itu. Jadi demokrasi itu udah sistem yang paling terbaik nggak, Pak, untuk negara kita? Untuk saat ini memang yang terbaik ya, terkait dengan kedaulatan rakyat kita, bahwa sistem pemilihan umum yang dilakukan secara direct, secara langsung kepada masyarakat boleh memilih, itu saat ini menjadi pemilihan alternatif yang baik untuk pemilihan yang demokratis. Menarik. Terbaik, apakah sudah benar-benar menghasilkan kebijakan yang berujung kepada kesejahteraan masyarakat? Kita akan membahasnya di segmen kedua, tetaplah bersama kami di Rumah Pemilu.